Kondisi sekitar 2-3 minggu pastor tidak mengadakan penyembuhan. Melalui penumpangan tangan, pastor sadar betul menjadi tumpul. Buktinya dia bisa. Kami kesini karena dia cerita. Tadi pastor tumpahan tangan orang itu dan dia sembuh. Kami juga mau. Nah, ini yang menjadi situasi-situasi yang pastor ini serba salah. Apa saja kegiatan pastor hari-hari ini? Selain kita terus memperbaiki fasilitas healing center, pastor juga tetap akan melakukan kebaikan-kebaikan. Hambanya Pastor Andi Simon juga mengakui, beliau masih terus banyak belajar, merendahkan hati di kaki Tuhan. Beliau belum sempurna, tapi terus disempurnakan oleh Tuhan. Tapi saya tetap menaruh hormat yang tinggi kepada hambanya. Karena apa? Karena beliau sudah berbuah lebar. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, hidupnya bermanfaat dan berarti menjadi berkat bagi orang lain. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali terpanggil untuk memberikan ulasan dan tanggapan seputar pelayanan, kegiatan, dan aktivitas dari hambanya Pastor Andi Simon setelah kurang lebih 2-3 minggu yang lalu adanya himbauan penghentian pelayanan kesembuhan secara tatap muka oleh karena adanya masukan dari pemerintah setempat, dalam hal ini dari Wali Kota Balikpapan, yang menuliskan surat kepada hambanya Pastor Andi Simon. Saudara-saudara, saya beri judul ulasan ini, Pastor Andi Simon mulai terasa tumpul, serba salah, dan tetap melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adanya peraturan pemerintah, himbauan dari pemerintah setempat, supaya pelayanan doa kesembuhan di dalam nama Yesus dalam konteks tatap muka yang menyebabkan adanya kerumunan, dan hal itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan, ternyata menimbulkan sebuah perenungan yang mendalam dari hambanya Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan mengenai apa saja yang dirasakan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Perlu banget kita ini menumbuhkan rohani kita dengan cara seperti ini. Kita ikut doa, kita menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Ini semua akan memproteksi jiwa kita tetap tenang. Baik lagi punya uang, tetap tenang. Baik lagi tidak punya uang, tetap tenang. Karena ketenangan kita itu ada di dalam Tuhan. Tenanglah jiwa orang yang bertumbuh rohaninya. Demikian pun pastor hari-hari ini Bapak Ibu ada di posisi tenang. Sekalipun seringkali jiwa ini bergejolak ya. Kondisi sekitar 2-3 minggu pastor tidak mengadakan penyembuhan. Melalui penumpangan tangan, pastor sadar betul menjadi tumpul. Sudah 3 minggu ini pastor tidak mengadakan penyembuhan, penumpangan tangan kepada orang-orang sakit.
mulai tumpul. Nah, karena proses ini Bapak Ibu, ada gejolak. Tetapi jiwaku harus tetap tenang, in control, di dalam kontrolnya Tuhan. Mengapa orang-orang begitu berbondong-bondong datang ke Healing Center? Sebab awal tahun-tahun kemarin Bapak Ibu, pastor turun ke jalan-jalan, mengadakan penumpangan tangan kepada orang-orang yang lemah, yang sakit, yang susah di jalan-jalan. Terjadi banyak kesembuhan. Akhirnya mulut ke mulut, dari gang ke gang, jalan ke jalan, citra. Akhirnya hasilnya orang berbondong-bondong datang untuk meminta doa penyembuhan. Baik dalam kota maupun luar kota, hampir seluruh Indonesia. Dan kalau tidak ada pembatasan karena pandemi ini, dari bangsa-bangsa sudah mau datang, saudara-saudara. Dan itu semua sebetulnya hanya satu, semakin memberikan wewangian, harum, kepujian bagi nama Tuhanku, Tuhan Yesus. Namun semenjak khususnya minggu-minggu terakhir ini, adanya pembatasan ketat, pun demikian, tetap saja ada orang-orang yang datang. Dan kondisi ini membuat pastor ada di posisi yang serba salah. Karena seluruh keberadaan Kalimantan ini sedang tidak boleh ada orang-orang berkerumun, berbondong-bondong. Memang kalau kita berjumpa dengan beberapa orang saja di Healing Center, dengan excuse-nya kita seolah-olah bisa saja. Semisal pastor mengikuti kehendak hatiku seperti sebelum pembatasan yang dianjurkan, dan sebagai hati yang taat kepada aturan untuk kebaikan, kebersamaan. Semisal pastor mengikuti kehendak bebasku. Karena sampai hari ini tetap aja ada orang-orang yang pastor kasih istilah nekat ya, tetap datang. Katakan saja ada orang timpan atau ada orang lumpuh yang datang dan meminta penyembuhan, penumpangan tangan. Apa yang orang tidak pikirkan, pastor pikirkan. Apakah itu? Katakan ada seorang yang lumpuh dan pastor tumpang tangan, taps, dan dia tiba-tiba menerima kuasa kesembuhan itu, dan dia berjalan. Maka kejadian satu orang ini tentu akan menghebohkan lagi. Katakanlah dia dari luar kota, dia pulang, tentu dari kotanya, kerabatnya, kenalannya pasti datang lagi. Untuk saat ini kan kita lagi pembatasan dan pastor setuju mendukung program pemerintah. Katakan orang yang sembuh ini memang jumlahnya tidak banyak untuk saat ini ya. Orang Balikpapan, dia pasti pulang ke rumahnya dan cerita. Maka keesokan harinya atau jam berikutnya, berbondong-bondong orang-orang sakit di Balikpapan datang lagi. Dan ketika kita menjelaskan kondisi sebenarnya, dia akan tidak bisa menerima dengan berkata, loh dia tadi bisa. Buktinya dia bisa. Kami kesini karena dia cerita. Tadi pastor tumpang tangan orang itu dan dia sembuh. Kami juga mau. Nah, ini yang menjadi situasi-situasi yang pastor ini serba salah. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan juga posisi ini, saudara-saudara? Serba salah. Mungkin engkau hanya berpikir, ya pastor kan tidak terlalu banyak orang. Betul. Tapi ketika pastor lakukan satu, tidak mungkin orang ini tidak cerita. Nah, berbondong-bondong orang datang ke Healing Center itu karena cerita orang, kesaksian orang, pengalaman orang. Orang datang karena cerita, tetanggaku sembuh, mamaku sembuh, papaku sembuh, COVID keluarga itu sembuh, didoakan in Jesus name. Nah, puji syukur ada
media YouTube, terima kasih. Ada media Facebook, terima kasih. Ada media Telegram, media WhatsApp, terima kasih. Ini posisi kalau saudara-saudara, dan banyak kok sampai hari ini, Anda bisa cek di story Instagram Pastor Andy Simon TV di Instagram ya. Banyak orang-orang sakit yang kronis sembuh lewat online, Bapak Ibu. Maka dalam 2-3 minggu ini betul-betul Pastor menahan diri. Pastor nyadar bahwa kekuatan yang besar itu dalam hidupku dari Tuhan itu sepertinya powerful. Tetapi dalam 2-3 minggu ini tidak menumpangkan tangan orang-orang sakit. Pastor menyadari kemanusiaanku tumpul. Nah, kalau mau kita mengkorelasikan sedikit dengan orang-orang yang sama sekali tidak pernah melayani seperti ini, jangankan tumpul, memang dia nggak punya kemampuan barangkali. Pastor aja yang hari-hari hidup mendoakan orang, penumpangan tangan, baru 2 mingguan ini tidak melakukan karena pastor menjaga efek dominonya. Tumpul. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang sama sekali belum pernah mendoakan orang-orang sakit, penumpangan tangan? Ya setuju, doa online saja pasti sembuh. Karena yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Jadi kira-kira ini yang pastor lewati hari-hari ini. Kekuatan besar dari Tuhan, percayakan, pastor menahan diri. Lalu apa saja kegiatan pastor hari-hari ini? Selain kita terus memperbaiki fasilitas healing center, pastor juga tetap akan melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti dalam waktu dekat ini, kita ada buat kaos ya. Kaos ini nggak dijual loh ya. Akan dipakai oleh orang-orang yang pastor nanti minta untuk bantu. Mereka akan memberkati rumah ibadah, memberkati panti jompo, memberkati panti asuhan. Jadi hari-hari ini dalam masa-masa dihentikan sementara kegiatan penyembuhan secara pertemuan tatap muka, pastor adalah hamba Tuhan yang tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Sekarang melakukan kebaikan. Jadi setiap hari pastor melakukan kebaikan. Bagaimana menolong orang, bagaimana menguatkan orang, dan juga online seperti ini. Masih fokus dengan form-form doa yang masuk dan doa online. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pastor juga istirahat yang cukup. Tetap saya sampai hari ini, sampai tadi malam, kemarin siang, banyak orang datang baik dalam kota maupun luar kota, ataupun yang belum pulang dari luar kota mereka, atau yang memilih tinggal kontrakan di seputar healing center. Banyak. Ini pertimbangannya, Bapak Ibu. Pastor ada di posisi serba salah. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Semisal hari ini ada orang sakit, pastor ini mau banget untuk men-touch dia. Karena saya dipanggil dari jalanan. Saya rindu menjadi berkat di jalan-jalan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beliau memberikan nasihat, himbauan kepada siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan Andy Simon TV, supaya tetap tenang dalam menjalani kehidupan. Meskipun ada pergumulan dan persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, supaya tetap memiliki roh yang tenang. Dalam hal ini, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan, yaitu Yesaya 32 ayat 17. Dikatakan dengan sangat jelas, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi kunci menikmati dan mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketenteraman yang bersifat kontinu, berkesinambungan, terus-menerus di dalam hidup kita.
tidak bisa lepas dari kita hidup dalam kebenaran, kita berjalan dalam kebenaran, kita lapar dan haus akan firman Tuhan yang adalah kebenaran, kita hidup tetap menempatkan Yesus sebagai Tuhan, Raja, Pemimpin, dan Penguasa dalam hidup kita. Kita tetap hidup merelakan diri kita dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan itulah yang dihidupi oleh hambanya Pastor Rani Simon. Tetapi ada sesuatu di dalam jiwa yang bergejolak yang dialami oleh hambanya Pastor Rani Simon. Kenapa? Saya coba menempatkan diri saya di posisi beliau. Di mana beberapa bulan terakhir ini, saudaraku, begitu banyak orang-orang yang datang untuk didoakan dalam nama Yesus. Untuk menerima karunia kesembuhan, demonstrasi perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan tentunya itu sudah menjadi rahasia umum. Dan salah satu yang menjadi ciri khas hambanya ketika mendoakan orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan di dalam nama Yesus, hambanya Pastor Rani Simon menumpangkan tangan atau menepuk-nepuk badannya. Bahkan menepuk-nepuk bagian-bagian tubuh yang sakit. Misalnya pundaknya, lututnya, kakinya, tangannya, dan lain sebagainya. Ternyata setelah berlangsung 2-3 minggu, adanya pembatasan supaya ada penghentian sementara seluruh pelayanan doa kesembuhan berkaitan dengan adanya tatap muka, yang akhirnya bisa mengundang kerumunan. Banyak orang akan datang berbondong-bondong, dan tentunya tidak tepat, tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Dan beliau mau dengan rela hati, dengan senang hati meresponi, menanggapi apa yang diusulkan oleh pemerintah setempat. Beliau tidak mau melanggar itu, karena beliau mau menjadi kesaksian seorang hamba Tuhan yang rendah hati, harus memberikan contoh demi kebaikan bersama, demi kebaikan semua. Dia harus konsisten, tetap komitmen untuk mendukung, mensupport segala aturan yang bertujuan untuk kebaikan bersama yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Beliau harus patuh, harus taat, karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Melawan ketetapan pemerintah berarti melawan Allah. Beliau sudah pernah mengkhotbahkan itu dari Roma pasal 13. Tetapi di sisi lain, ternyata kalaupun sudah ada pemberitahuan, ada pengumuman resmi, baik itu yang ditempelkan di Healing Center, tempat pelayanan beliau, bahkan sudah diumumkan secara publik melalui channel Andi Simon TV. Tetapi tetap saja ada orang yang datang untuk minta didoakan, minta dilayani. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya bisa turut merasakan apa yang dialami oleh hambanya Pastor Rani Simon. Kalaupun tidak 100% tepat, inilah yang sering diungkapkan oleh orang, bagaikan makan buah si malakama. Kalau buah itu dimakan, ayah mati. Tapi kalau tidak dimakan, maka ibu yang mati. Mana yang harus dilakukan? Dimakan salah, tidak dimakan salah. Artinya yang ingin saya sampaikan kepada kita, ini merupakan satu gejolak jiwa, gejolak hati, yang mana beliau rindu untuk menumpangkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, jamahan, dan lawatan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan itu, di sisi lain ada peraturan pemerintah. Di mana posisinya dia? Ini menjadi sebuah situasi, kondisi, keadaan yang dilematis. Mana yang harus dilakukan? Bagaimana supaya bisa terlaksana dua-duanya? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kalau hati orang sudah meluap dengan kasih. Hati orang sudah rindu untuk membagikan kehidupan Yesus. Karena beliau selalu mengatakan, yang saya bagikan bukan sekedar doktrin ajaran, tapi membagikan kehidupan Yesus. Dan nyatalah kuasa Tuhan terjadi. Beliau mengatakan, saya serba salah.
Bahkan suatu ketika memang saya saksikan itu di video yang sudah diunggah. Ada sebuah mobil di mana ada seorang yang sakit di dalam mobil itu. Mereka tetap ngotot minta tolong supaya dilayani. Supaya ditumpangi tangan, didoakan dan disembuhkan oleh Tuhan melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Di awal-awalnya beliau bergumul, tidak boleh. Karena hal itu bisa menyebabkan saya melanggar apa yang sudah saya iakan. Tapi ternyata mereka tidak mau pulang. Akhirnya setelah berkoordinasi dengan orang-orang yang berwenang di tempat tersebut, karena tetap tidak mau pulang, akhirnya dilayani. Beliau pun mencoba menjelaskan, ini akan booming. Kok dia bisa, kok saya tidak bisa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya paham betul, mengerti betul kondisi keadaan dilematis yang dialami oleh hambanya, Pastor Andi Simon. Tetapi saran saya, demi kebaikan bersama, demi kebaikan semua, mari kita menanti, karena Allah selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, usul saya tetap saja konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dihentikan dulu sementara pelayanan doa kesembuhan dalam konteks tatap muka yang bisa memicu dan memancing orang banyak berbondong-bondong untuk datang. Didoakan karena mereka rindu untuk mengalami pemulihan, kelepasan, dan kesembuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya menyadari betul. Karena hidup beliau sudah di sana. Beliau adalah seorang penyembuh jalanan. Berdoa dengan ciri khas in Jesus name, dalam nama Yesus. Tapi ketika hal itu tidak dilakukan selama kurang lebih 2-3 minggu, maka dia merasa mulai terasa tumpul. Saudara, sekalipun kata-katanya mulai terasa tumpul, tapi saya menyadari betul. Oleh karena memang jiwanya bergejolak, rindu untuk mempedulikan jiwa-jiwa di luar sana yang begitu banyak membutuhkan uluran tangan Tuhan. Karena mereka mengalami problem, pergumulan, masalah, sakit penyakit. Barangkali ada yang komplikasi, saudara. Tetapi di tengah-tengah gejolak jiwa itu, beliau membangun relasi, hubungan dengan Tuhan. Supaya tetap memiliki pikiran, hati yang jernih dan tenang. Tetap dalam kontrol kuasa kendali Tuhan. Bahkan dalam kontrol kuasa kendali Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya bangga dengan hambanya Pastor Andi Simon. Ternyata di tengah-tengah adanya pembatasan, penghentian sementara, pelayanan doa kesembuhan di Healing Center, ada ide-ide baru untuk melakukan sesuatu bagaimana bisa memberkati orang lain. Tidak menjadi ongkang-ongkang kaki, lipat tangan, merenung, menghayal, tidak. Allah yang disembah oleh Pastor Andi Simon adalah kreatif. Hati yang arif dan bijaksana itu dicurahkan kepada kehidupan hambanya Pastor Andi Simon dan juga seluruh tim. Sehingga mereka menemukan ide-ide yang kreatif untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah pembatasan pelayanan doa kesembuhan sementara untuk kebaikan bersama atau untuk kebaikan semua. Artinya, sekalipun ada keterbatasan oleh karena konteks patuh dan taat kepada pemerintah, hal itu tidak membuat hambanya Pastor Andi Simon menjadi lumpuh dalam konteks menjadi berkat bagi orang lain. Saya melihat dalam video-video berikutnya, tim Pastor Andi Simon, sekalipun beliau tidak ikut, mengunjungi panti jompo, membagikan sembako atau apalah, saya tidak tahu apa yang di tas yang merah itu. Tapi puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat tasnya itu, Pastor Andi Simon TV. Luar biasa, kreatif banget ya. Puji Tuhan karena memang berkat-berkatnya sudah disiapkan untuk melakukan semua itu. Dan hambanya Pastor Andi Simon, kenapa bisa melakukan itu semua? Karena beliau sudah bayar harga, sudah setia dan perkara-perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, kita yang belum sampai ke pengalaman di sana, jangan menjadi iri, dengki, bahkan nyinyir, suka kritik, padahal kita belum berbuat apa-apa. Hambanya Pastor Andi Simon bersama dengan tim berbuah menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah pembatasan sementara penghentian pelayanan doa kesembuhan dalam nama Yesus. Ternyata Pastor Andi Simon dan tim dituntun dan dipimpin oleh hikmat Roh Kudus untuk tetap melakukan
kebaikan. Selain daripada mendoakan pokok-pokok doa yang sudah dituliskan melalui WA, IBM, I Believe Miracle, saya percaya mujizat. Beliau juga terus menjadi berkat melalui tayangan live setiap jam 4 pagi. Dan puji Tuhan, ribuan orang yang sudah bangun pagi demi menyaksikan dan mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan yang menyejukkan, menyegarkan dan menguatkan. Dan juga ada saat-saat di mana beliau live itu mendoakan orang-orang sakit. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya berbuah, hidupnya memuliakan, menyenangkan Tuhan. Saudara, mari kita terinspirasi. Hambanya Pastor Reni Simon juga mengakui, beliau masih terus banyak belajar, merendahkan hati di kaki Tuhan. Beliau belum sempurna, tapi terus disempurnakan oleh Tuhan. Tapi saya tetap menaruh hormat yang tinggi kepada hambanya. Karena apa? Karena beliau sudah berbuah lebar. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Hidupnya bermanfaat dan berarti menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya ulasan saya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.